Sinergitas antara Isra dan Mi'raj adalah sinergitas vertikal horizontal. Sebagaimana kerjasama yang kita lakukan, ini adalah wujud sinergitas antara spiritualitas keagamaan dengan pendidikan sosial masyarakat yang saling melengkapi. Tidak boleh satu lainnya terpisah. Tentu ketika Nabi dipersilahkan menembus dimensi langit, di setiap langit ada Nabi yang menghuninya dengan segala hikmah kebijaksanaan yang ada. Kami teringat satu pesan dari guru kami Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau memetik suatu hikmah dengan pertanyaan, mengapa Nabi Adam berada di dimensi langit pertama jika langit ini tersusun hingga langit ketujuh? Bukankah sementara akal pikiran kita lebih menilai pantas Nabi Adam sebagai simbol orang tua, bahkan beliau adalah orang tua umat manusia, manusia pertama, ayahanda seluruh manusia. Mengapa tidak di langit yang teratas, di langit yang ketujuh misalnya? Syekh Ali As-Sabuni menyampaikan bahwa ini adalah pesan moral bagi setiap orang yang akan bermi'raj, artinya akan mencapai level prestasi-prestasi. Bagi setiap kita ada mi'rajnya, ada prestasi yang ingin diraih. Bagi setiap kita ada sidratil muntahanya, ada puncak capaian yang ingin diraih, dan tentunya seluruhnya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pendidik memiliki sidratil muntahanya, ingin anak didiknya ilmu mereka bermanfaat dan barokah. Para pengayom masyarakat, para pejabat pemerintah tentu memiliki sidratil muntahanya dengan dimensi sosial masyarakat, dengan nilai-nilai asas kebangsaan, dan tentunya kemaslahatan umum bagi sesama. Begitu juga bagi kami pondok pesantren memiliki capaian-capaian, keinginan-keinginan sidratil muntahanya. Di langit pertama inilah kemudian ada pesan suci, simbol ayah, simbol orang tua. Maka siapapun yang akan menempuh level itu sampai pada puncak tertingginya, jangan pernah memutus hubungan dengan orang tua. Setinggi apapun Anda, prestasi Anda, jabatan Anda, popularitas, keluasan ilmu, tetapi mohon maaf, ada problem, ada permasalahan yang tidak terwujud dengan baik antara Anda dengan orang tua, maka nol nilainya, gagal prestasi. Semua kriteria kesuksesan yang mungkin disuguhkan oleh berbagai pihak dengan capaian-capaian apapun nilainya, materi, akademik, akan menjadi 0% bila tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Orang tua ada 3 menurut agama: mereka yang melahirkan kita, mereka yang menikahkan kita, dan mereka yang mendidik kita. Maka orang tua anak didik kita adalah para guru. Kami terharu ketika tadi Bapak Rektor meminta dengan tulus para guru Pamong senantiasa mendoakan para santri kami, anak didik kami, karena ini adalah hal yang terpenting. Nilai keberkahan itu salah satu ukurannya adalah spiritualitas. Silaturahim adalah tidak hanya secara fisik tapi secara batin. Maka doakan anak-anak kami, mereka para santri, mahasiswa, mahasiswi yang masih akan terus menjalani mi'rajnya pada level-level yang selanjutnya. Semoga mencapai sidratil muntahanya masing-masing dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga ada level yang kedua, simbol generasi yang terbaik. Ada Nabi Isa, Nabi Yahya. Ada simbol di langit yang ketiga, saudara yang tulus, Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu tulus memaafkan saudara-saudaranya meskipun tersakiti. Begitu juga di level yang keempat, ini yang terpenting pada momentum evaluasi. Nabi Idris alaihissalam adalah simbol Nabi yang cendekia, Nabi yang memadukan antara imtak dan iptek, iman dan takwa disertai kelengkapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman beliau, menurut para ahli sejarah, dimulainya peradaban pertanian, ilmu berhitung, dan segala macam ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.
Oleh karena itu tidak lengkaplah seseorang hanya berorientasi spiritualitas keagamaan tanpa dilengkapi wawasan ilmu pengetahuan lainnya. Kita mungkin menjadi orang yang saleh atau salehah ketika kita didukung oleh suatu lingkungan yang baik, tetapi belum tentu kita mempertahankan kesalehan kita ketika kita gagap teknologi, tidak pandai menggunakan IT, sehingga mudah terkecoh dan terbohongi oleh apa yang menjadi pengembangan teban yang disebut dengan 0.4 ya, jadi apa? 4 adalah peradaban yang harus dilengkapi dengan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah dari bentuk kerjasama inilah kita berharap bahwa kita mampu mengantarkan anak-anak kita generasi masa depan bangsa kita, masa depan umat yang tentunya menjadi amanah di setiap pundak orang tua dan guru, bahwa di sana ada titipan baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita mendengar lisanul hal, seakan-akan beliau menyampaikan pesan sucinya bahwa anak-anak yang kita didik hari ini titipan beliau. Jaga, bimbing, persiapkan bekal masa depannya, karena negeri ini berada di tangan mereka. Ketika kita berinvestasi kebaikan, mempersiapkan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, insya Allah ini adalah amal jariah kita yang akan kita tuai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada level-level selanjutnya di langit ke-5 dan ke-7, ke-6 ada Nabi Harun dan Nabi Musa yang saling melengkapi dalam perjuangan agama, dalam menyampaikan risalah sucinya antara hilim kesantunan dengan ketegasan. Dan puncaknya Nabi Ibrahim, spiritualitas umat manusia. Kata kunci dari beliau ketika memberikan suatu amalan pada Nabi bahwa surga itu indah, tanamannya indah, buminya indah, dan salah satu yang menambah kesempurnaan keindahan surga itu adalah kalimat suci la haula wala quwwata illa billah. Ada apa makna dari kalimat suci ini? Ternyata apapun yang kita upayakan, apapun yang menjadi potensi kekuatan pada diri kita, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seterusnya, semuanya adalah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pertolongan Allah, maka tidak ada kesuksesan bagi manusia. Untuk itu kita harus mengembalikan anugerah ini, kebaikan ini, kesyukuran ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan tentu pesan suci berikutnya adalah tentang tiang agama, sholat. Ini masih menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengevaluasi apa yang menjadi kerjasama antara Universitas Ibrahimi dan seluruh mitra kami dari berbagai pimpinan lembaga, termasuk tuan rumah pada siang hari ini SMA Negeri 1 Situbondo, bahwa spiritualitas sholat ini menjadi dimensi yang cukup luas maknanya. Dengan sholatlah kita bisa memahami kepemimpinan, bagaimana hidup di masyarakat harus ada harmonis antara kepemimpinan, siapa yang menjadi panutan pemimpin kita dan siapa yang menjadi makmum pengikut. Ada dinamika antara tugas-tugas imam, pemimpin, dan makmum. Contoh yang begitu indah, pada saat imam harus bertugas membaca Fatihah, maka seluruh makmum diam mendengarnya dengan baik. Tetapi ketika pada saat tugas bersama membaca amin, seluruhnya serentak harus gotong royong, harus saling bergandeng tangan, bahu-bahu mengucapkan amin. Bahkan ada satu informasi suci sabda Nabi, ketika bacaan amin imam bersama dengan makmum akan membersamai aminnya para malaikat, dan itu akan diijabah doa-doa kita oleh Allah. Jadi pentingnya kebersamaan, pentingnya sinergitas ini menjadi inspirasi kita dalam bingkai sholat, dalam bingkai ibadah kita. Tidak kalah pentingnya juga ketika Nabi diberi gelar pada saat Rabbul Alamin mempersilahkan, "Salli ya Muhammad," silahkan kau minta apapun yang kau minta wahai Muhammad. Nabi Muhammad dengan akhlakul karimahnya, etika yang sangat tinggi, beradab, beliau hanya menyebutkan kebaikan-kebaikan para nabi yang terdahulu. Wahai Allah, engkau telah memberi anugerah Safiullah pada Nabi Adam, kau memberi gelar Kalimullah pada Nabi Musa, kau memberi kerajaan, menaklukkan gunung pada Nabi Daud, kau memberi kerajaan pada Nabi Sulaiman, kau menganugerahkan gelar Ruhullah pada Nabi Isa. Kemudian Nabi menunggu apapun yang Allah berikan. Di sini kemudian
apresiasi yang luar biasa dari Rabbul Alamin. Maka aku memberikan kepadamu puncak tertinggi segala derajat, maqam, level dari semua yang diinginkan oleh hamba-hamba. Apa? Abduhu wa habibu, kekasih Allah dan hambanya. Tidak ada yang tertinggi adalah kecuali hamba Allah. Maka dalam Al-Quran Nabi disebut hamba 4 kali, termasuk dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi hamba. Al-ubudiyah, penghambaan. Inilah ibadah spiritualitas puncak tertinggi prestasi setiap orang. Anda punya jabatan apapun, tetapi ada periodenya, ada masa usai dari segala tugas duniawi. Maka yang tidak pernah usai adalah hamba. Anda boleh selesai menjadi PNS, menjadi guru, menjadi apapun, tetapi ketika spiritualitas ini terjaga dengan baik, Anda tidak pernah usai untuk menjadi hamba Allah, untuk terus membangun hubungan yang baik dengan hamba-hamba Allah lainnya. Maka kita harus memiliki visi dan misi ke depan, dan visi misi seorang mukmin yang baik adalah kehidupan setelah kematian ini. Masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan akhirat kita. Bekali di ladang amal ibadah kita ini dengan segala kebaikan dan investasi akhirat, termasuk adalah ladang pendidikan. Ini adalah ladang terbaik, karena dengan anak didik kita lah mereka penerus amal ibadah kita, penerus kebaikan kita. Boleh jadi 10 tahun hingga 40 tahun ke depan kita masih terus mengabdi di dunia pendidikan, tetapi pada saatnya setelah kita usai purna tugas kehidupan dunia ini, kita akan segera menuai hasil panennya kelak di akhirat dengan setiap wawasan keilmuan. Bayangkan anak didik yang pernah kita bimbing menjadi guru-guru di masa depan, dan guru-guru ini menyampaikan ilmunya kepada puluhan murid, ratusan murid, bahkan ribuan dari satu generasi. Setiap anak didik itu mengirimkan pahala kebaikannya kepada kita. Alhamdulillah, inilah kebanggaan dan kesyukuran kita ketika kita dipilih menjadi ahlul ilmi, muallimul khair, orang yang menyampaikan kebaikan. Ada satu bisyarah, ada berita gembira yang disampaikan oleh Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam pesan suci beliau, bahwa muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai'. Orang yang menyampaikan kebaikan, tidak harus guru, siapapun, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Anda punya wilayah untuk menjadi muallimul khair ketika menyampaikan aturan, ketika menyampaikan hal-hal penting kebijakan pemerintah, dan itu menjadi maslahat bagi umum. Maka Anda dalam wilayah muallimul khair, menyampaikan kebaikan, dan ini berhak mendapatkan apresiasi dari Nabi. Yastaghfiru lahu kullu syai', maka akan mendoakan Anda. Siapakah mereka yang mendoakan kita yang berpredikat muallimul khair? Kullu syai', seluruh semesta, al-hajar wa syajar, bebatuan, pepohonan, hatta al-hitan fil bihar, bahkan makhluk hidup yang ada di lautan pun. Maka disinilah kemudian ulama memahami hatta, kata hatta, hingga, menunjukkan bahwa tidak hanya yang di lautan, tetapi yang di darat hingga yang di lautan. Seluruh semesta mendoakan kepada kita atas kebaikan kita menjadi muallimul khair. Profesi terbaik adalah mengajar kebaikan, menyampaikan kebaikan.